Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau yang kita kenal dengan IPAS dengan materi ekosistem. Mari kita bahas. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan terbang di udara, seperti burung, serangga, dan masih banyak lagi hewan yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, cahaya, matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tak terlihat. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik terdiri dari satu, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Dua, populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Dan yang ketiga, komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya di dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang dan terumbu karang. Dua jenis makhluk hidup dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup, contohnya pasangan singa dan hiena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanannya diambil oleh benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Contohnya interaksi antara anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Berikut contoh rantai makanan. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular.
Ular adalah konsumen 3 atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lainnya. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora suka memakan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka memakan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka memakan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan saja. Ekosistem banyak sekali jenisnya. 1. Ekosistem alami, terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. 2. Ekosistem buatan, sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. 3. Ekosistem darat. A. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam sekali. B. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. C. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang sangat luas yang diselingi dengan semak. D. Ekosistem gurun atau padang pasir, pasir yang kering dan panas. E. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara dan pinus. F. Ekosistem tundra yang dingin hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. 4. Ekosistem air. A. Ekosistem air tawar, contohnya danau, kolam, dan sungai. B. Ekosistem air asin, contohnya terumbu karang dan laut dalam. C. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin, contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya? Biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kamu bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, atau menanam pohon. Demikianlah pembahasan kita dengan materi ekosistem. Sampai bertemu kembali dengan materi pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.